Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdul Hakim dengan NIM 202410101064. Pada video kali ini saya mencoba mengerjakan modul 1 praktikum pada mata kuliah data mining mengenai library NumPy. Jadi soal yang perlu saya kerjakan yaitu soal yang di bold atau diberi huruf tebal seperti ini. Untuk soal pertama yaitu soal nomor 1 bagian F. Buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi langsung saja saya buka kode editor saya. Yang pertama saya lakukan yaitu mengimport NumPy terlebih dahulu menggunakan import NumPy. Lalu saya beri sebuah alias yaitu np. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah array 2 dimensi saya simpan ke variabel arr menggunakan metode dari NumPy yaitu array. Lalu saya isi sesuai dengan soalnya, yaitu 4, 4, 5, lalu 7, 6, 4, 9, 7, 4, lalu 6, 3, 7. Lalu saya cek, saya print 445, 764, 974 dan 637 sudah sesuai antara yang kiri ini dengan yang kanan. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu soal bagian G, membuat sebuah array 3 dimensi. Jadi langsung saja saya simpan lagi ke sebuah variabel. Nah, karena ini 3 dimensi array, jadi menggunakan 3 kurung siku. Lalu langsung saja saya isi datanya yaitu 7, 5, lalu 4, 7, 7, 7, 1, 9, 5, 4, 10. Lanjut ke yang sebelah kanannya. 2, 1, 2, lalu 9, 8, 5, 3, 7, 3, 4, 9, 9. Lanjut lagi ke kanannya. 2, 9, 3, 2, 4, 8, lalu 1, 6, 6, 8, 1, 3. Nah, coba saya cek, saya print, ada error ternyata. Oh, ini kurang lengkap, harusnya array. Nah, begini. 785, 477, 719, lalu 5410. 212, 985, 373, lalu 499. Untuk selanjutnya 293, 248, 166, 813. Jadi sudah sesuai untuk array 3 dimensi ini. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2 bagian D, yaitu saya diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap berikut. Oke, jadi yang pertama kali saya lakukan yaitu membuat arraynya terlebih dahulu. Saya isi datanya 1882, lalu 8, 212, 10, 147, 1478, 8, 2, 3, 4. Oke, saya cek dulu terlebih dahulu.
1882, 8212, 10147, 1478, 8234. Jadi sudah sama antara yang kiri dan yang kanan. Lalu untuk perintahnya yaitu menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil. Jadi untuk memilih baris ganjil dapat menggunakan tracing 2 seperti ini. Jadi maksudnya ini dimulai dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Di sini karena ada 0, 1, 2, 3, jadi ini 4 begini, atau dapat saya hapuskan untuk mempersingkat. Lalu untuk kolomnya saya pilih semuanya. Jadi untuk semua baris yang ganjil dan dipilih semua kolomnya. Jadi pada bulan ini bakal menghasilkan kolom ini dan juga kolom ini. Maksud saya baris ini, baris ketiga, lalu baris kelima. Jadi baris 1, baris 3, dan baris kelima. Nah, lalu saya tambahkan dengan 1. Oke. Lalu untuk perintah selanjutnya yaitu menambahkan bilangan 2 pada kolom genap. Jadi saya menggunakan tracing lagi untuk kolomnya saya pilih semua, untuk barisnya saya pilih semua. Lalu untuk kolomnya saya ambil yang genap saja. Karena ini diambil yang genap saja, jadi mulainya indeks ke 1 dan stepnya 2. Nah, ini diambil bagian ini. Jadi kolom kedua dan juga kolom keempat. Lalu saya tambahkan dengan 2. Nah, coba saya cek. Oke, betul, ini tambah 1. Oke, betul. Lalu untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2 bagian E. Kembalikan sumbu Z pada array 3 dimensi. Nah, kalau saya perhatikan array 3 dimensi ini sama kayak soal sebelumnya yang bagian ini, jadi saya copy paste aja dari yang soal sebelumnya. Nah, untuk membalikkan sumbu Z, saya juga dapat menggunakan array tracing. Nah, untuk sumbu Z ini artinya kalau dibalik itu yang sebelah kiri ini nanti akan jadi di sebelah kanan, dan yang tengah tetap ada di tengah. Jadi di sini saya pakai step mundur, titik 2, minus 1. Nah, maka sudah terbalik. Kalau lebih lengkapnya bisa pakai koma, titik 2, koma, titik 2. Tapi untuk mempersingkat jadinya saya ambil sumbu Z-nya saja. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Jadi ini saya copy paste lagi. Untuk mengubah array menjadi 6 x 6, saya menggunakan metode reshape seperti ini. Lalu saya isi 6,6, maksudnya itu 6 x 6. Nah, jadi array 2 dimensi 6 x 6. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3 bagian E. Ubahlah matriks yang ada di kiri menjadi matriks yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau saya perhatikan di sini nilai-nilainya tidak ada yang berubah, hanya saja posisinya. Misalnya yang ada di 6 sel pojok kiri atas ini bertukar posisi dengan yang ada di pojok kanan bawah. Begitu pula yang ada di pojok kanan atas ini bertukar tempat dengan yang ada di pojok kiri bawah. Jadi yang bisa saya lakukan nanti membuat ini menjadi dua bagian kolom, lalu mengubah urutannya, yang kiri menjadi kanan. Setelah itu saya gandengkan, lalu memecah menjadi 2 bagian baris, lalu mengubah urutannya, yang atas ada di bawah dan yang bawah ada di atas, lalu saya gandengkan. Jadi coba saja langsung saya buat arraynya terlebih dahulu.
10, 10, 7, lalu 7, 8, 4, 10, 9, 10, 2, 5, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, lalu 4, 6, 9, 4. Oke, saya cek terlebih dahulu. 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 25, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, 4, 6, 9, 4. Ini salah satu. Nah, jadi langkah pertama yang saya lakukan yaitu kolomnya saya bagi dua, yaitu menggunakan metode array split. Saya pecah jadi dua bagian. Untuk aksisnya berarti 1. Nah, saya pecah jadi dua bagian, lalu saya balikkan urutannya. Setelah itu saya gandingkan lagi pakai menggunakan concat. Concat pada aksis 1. Oke, jadi yang sebelah kiri ini bertukar tempat dengan yang sebelah kanan. Untuk selanjutnya saya bagi barisnya menjadi dua bagian, yaitu menggunakan array split lagi. Jadi dua bagian pada aksis 0. Jadi sudah menjadi dua bagian. Lalu saya balik urutannya. Setelah itu saya concat lagi. Pada aksis ke 0. Nah, kalau saya cek hasilnya 9318, 526, 10, 9446, 107, 5, 10, 4, 10, 78, 25, 9, 10. Jadi sudah sama. Itu tadi soal yang terakhir di nomor 3 bagian E. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.